Soalnya kalau misalnya mencuci, membersihkan diri kan itu suatu hal yang positif ya, yang bagus ya. 5 kali sehari juga saya menganggapnya ini sesuatu hal yang positif, bagus. Berarti kita dalam satu hari 5 kali mengingat Tuhan. Ya. Menurut saya ini nilai plus, nilai positif dibandingkan mungkin beberapa saudara-saudara kita yang lain ya. Ini kita setiap saat kita mengingat Tuhan, menurut saya itu hal yang sangat positif. Apa masalahnya Pak Pendeta? Iya, jadi memang tidak ada masalah gitu. Ketika saya bilang repot dan berat, itu sebetulnya gini, otokritik terhadap umat Kristiani. Kenapa umat Kristiani? Karena itu sebagai sebuah pelajaran yang keras gitu, bahwa satu, jamnya nggak boleh berubah. Jamnya harus di situ. Dua, gayanya nggak boleh berubah gitu. Ada aturan yang baku gitu. Tiga, kata-kata yang diucapkan harus dihafal gitu. Dan yang keempat, ada proses sebelum masuk ibadah mencuci. Latar belakangnya, kebetulan saya ini tinggal di kampung. Saya tinggal di kampung waktu saya kecil, dan saya ini kebetulan ya namanya anak kampung gitu kan, seneng adu panco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan dengarkan klarifikasi dari Pendeta Gilbert Lumoindong ketika menjadi narasumber di channel Dr. Edwin ya, yang membahas tentang kenapa dia menyinggung persoalan wudhu, persoalan zakat dibandingkan dengan perpuluhan di dalam agama Kristen, yang intinya dia membandingkan ibadah di dalam kekristenan lebih ringan, lebih mudah, cukup duduk-duduk, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi jika dibandingkan dengan ibadah di dalam agama Islam yang menurutnya adalah setengah mati, karena harus menjalankan ibadah sholat 5 kali dalam sehari. Karena dia menganggap bahwa membayar persepuluhan yang sejumlah 10% itu, makanya umat Kristen cukup beribadah seminggu sekali daripada umat Islam yang membayar zakat hanya 2,5% tetapi harus beribadah 5 kali dalam sehari. Nah teman-teman, kita akan dengarkan bagaimanakah klarifikasi dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Dalam video tersebut Pak Pendeta juga kan berkata bahwa repot cuci-cuci. Ya. 2,5 ya, tapi repot cuci-cuci dan harus 5 kali sehari. Apa masalahnya Pak Pendeta? Saya nggak melihat ini sesuatu hal yang negatif ya. Soalnya kalau misalnya mencuci, membersihkan diri kan itu suatu hal yang positif ya, yang bagus ya. 5 kali sehari juga saya menganggapnya ini sesuatu hal yang positif, bagus. Berarti kita dalam satu hari 5 kali mengingat Tuhan. Ya. Menurut saya ini nilai plus, nilai positif dibandingkan mungkin beberapa saudara-saudara kita yang lain ya. Ini kita setiap saat kita mengingat Tuhan, menurut saya itu hal yang sangat positif. Apa masalahnya Pak Pendeta? Iya, jadi memang tidak ada masalah gitu. Ketika saya bilang repot dan berat, itu sebetulnya gini, otokritik terhadap umat Kristiani. Kenapa umat Kristiani? Karena itu sebagai sebuah pelajaran yang keras gitu, bahwa satu, jamnya nggak boleh berubah. Jamnya harus di situ. Dua, gayanya nggak boleh berubah gitu. Ada aturan yang baku gitu. Tiga, kata-kata yang diucapkan harus dihafal gitu. Dan yang keempat, ada proses sebelum masuk ibadah mencuci. Latar belakangnya, kebetulan saya ini tinggal di kampung. Saya tinggal di kampung waktu saya kecil, dan saya ini kebetulan ya namanya anak kampung gitu kan, senang adu panco gitu. Itu waktu usia SD, senang adu panco. Jadi bagaimana latihannya? Itu mompa gitu. Jadi dekat rumah saya ada masjid. Jadi setiap kali jam-jam itu saya senang lari ke masjid untuk pompain orang-orang wudhu gitu. Jadi saya tahu apa itu yang mesti dicuci-cuci gitu. Nah, saya melihat, waduh, kok itu segitu taatnya gitu. Jadi kenapa saya bilang repot? Saya bilang setengah mati. Bahkan sampai saya bilang begini, itu sampai mesti lipat kaki loh. Makanya saudara-saudara sepupu kita sampai usia 70 tahun masih bisa lipat kaki. Itu bukan merendahkan. Walaupun kesalahan saya kembali, saya lompat pagar yang tidak seharusnya saya bicarakan gitu. Dan untuk itu saya sangat minta maaf untuk yang terluka dan tersakiti. Tetapi itu otokritik untuk umat Kristiani, umat saya nih gitu. Kamu orang, makanya saya bilang, kamu orang dengan tenangnya doa sambil lonjor kaki, main handphone, kadang-kala masih main game, kadang-kala apa itu namanya upload sesuatu gitu. Nah, kenapa itu otokritik untuk
memberi peringatan kepada kita nih, gitu. Kamu tuh udah cuma seminggu sekali, masih nggak datang lagi. Kan kadang-kadang juga walaupun seminggu sekali, nggak selalu tiap minggu ke gereja. Nah kalau ini udah sehari 5 kali, ya kan? Kan betapa beratnya atau betapa perjuangannya demi melakukan ibadah. Nah, kita jangan karena merasa, oh ya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, lalu kita santai-santai gitu. Nah, nggak bisa begitu gitu. Justru kita harus tetap berjuang gitu. Jadi kesalahan saya di sini mungkin saya membandingkan yang nggak harusnya saya bandingkan gitu. Tetapi maksud saya sekali lagi, meskipun saya salah dan lain-lain, maksud saya tidak ada sekalipun. Makanya saya minta maaf. Tidak ada maksud saya untuk mengolok-olok gitu. Karena dan tertawanya jemaat itu bukan menertawakan proses menyuci dan berdoanya, tapi menertawakan proses jemaat itu adalah proses menertawakan diri sendiri gitu. Iya ya, kita kok kelakuannya kayak gitu. Dan dalam hidup saya yakin tertawa yang paling lepas adalah menertawakan diri sendiri. Ya, silahkan tertawakan kebodohan diri sendiri Anda dan jemaat Anda, wahai pendeta Gilbert Lumoindong. Dan kalau perlu silahkan tertawakan juga ajaran Yesus di dalam Bible Anda, yang mana Yesus juga mengajarkan berwudu. Ada tertulis di dalam Keluaran 40 nomor 31 dan 32, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran 40 nomor 31 dan 32. Silahkan tertawakan ajaran Yesus yang ini, yang mana Anda dan para jemaat Anda tidak mengamalkannya, tetapi justru yang mengamalkan adalah umat Islam. Sekali lagi silahkan tertawakan kebodohan Anda dan jemaat Anda. Ya teman-teman, itulah tadi klarifikasi pendeta Gilbert Lumoindong ketika diundang di podcast Dr. Edwin ya. Di situ berkali-kali pendeta Gilbert Lumoindong meminta maaf. Memang dia menyadari kalau dia salah dengan membanding-bandingkan zakat 2,5% versus perpuluhan 10%, yang notabene ibadah di dalam agama Islam 5 kali sehari perlu cuci-cuci atau wudhu, tetapi di dalam agama Kristen cukup seminggu sekali dan tidak perlu bersuci ataupun wudhu. Padahal Yesus sendiri juga mengajarkan wudhu. Nah, selanjutnya kita akan bacakan komentar dari para sahabat semua. Dari Karyono Yulianto, Lumoindong sedang merusak nalarnya jemaatnya, sedang didoktrin bahwa di Kristen mau masuk gereja, mau ibadah, gak perlu bersih, yang penting 10% buat sang pendeta, biar dosanya lunas, begitu kali. Dari Henrietta Agnes, saya rasa kita juga bisa salah. Pendeta GL juga bisa salah, tapi dia sudah minta maaf. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni pendeta GL dan kita semua. Iya, kalau sudah mengakui salah dan dia sudah meminta maaf, umat Islam juga memaafkannya. Tetapi kalau ada yang melaporkan, biarkanlah proses hukum itu tetap berjalan. Dari Albres bergoyang, karena Islam mengagungkan Tuhan yang benar, yaitu Allah, makanya bersuci. Kalau Kristen kan menyembah manusia, ngapain bersuci? Dari Inle, darah itu najis, tak bisa darah untuk bersuci atau untuk menyucikan diri. Juru selamat tapi tidak bisa selamat dari kejaran tentara Romawi karena ditangkap dan digantung di tiang. Dari user, kalau logika bersyahwat dicampur adukkan dengan agama, berarti agama itu buatan manusia. Semakin cocok dengan syahwatnya akan diikutinya. Dari user, pendeta mementingkan diri sendiri dengan kedok perpuluhan buat keluarganya sendiri, iya kan Gilbert? Dari Rina Arianti, sebenarnya si pendeta sedang melecehkan dirinya sendiri, sedang menghancurkan diri sendiri, sedang memiskinkan diri sendiri. Sedekah muslim untuk orang duafa, bukan untuk imamnya. Astagfirullah, darah itu gak suci. Dari Haryadi, minum alkohol merah atau pengganti darah Yesus bisa mensucikan semua dosa. Dari Magdalena, berarti gereja bukan tempat ibadah atau tempat suci. Biar habis injak tai sapi, kambing, anjing, kaki kotor, pakai kolor, tidak apa-apa, karena bayar persepuluhan. Dari user, heran dosa bisa ditebus dengan rupiah dan dolar. Malaikat pakai uang jenis apa ya? Dari Bukhari, Allah telah membuka keburukan pendeta Gilbert melalui mulutnya sendiri karena keserakahan banyak memakan uang perpuluhan dari jemaatnya.
Dari Kuncoro kita bicara logis aja ya, masa sih hanya dengan beribadah seminggu sekali bisa meraih surga, sedangkan bila kita ingin meraih dunia saja kita harus bekerja keras, padahal kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya bila kita bandingkan dengan surga. Dari Mark Boham, di gerejanya Pendeta Gilbert, jemaat diberikan kemudahan-kemudahan, gak perlu ribet-ribet datang beribadah ke gereja, cukup membayar per 50-an. Dosa-dosa Anda akan diurus oleh Pendeta Gilbert, and dijamin ketika Anda bongko langsung masuk surga tanpa diinterogasi dulu oleh para malaikat. Tetapi jika bayarnya hanya per puluhan atau per 10 dari penghasilan saja, apalagi sering nunggak bayar, maka Pendeta Gilbert lumayan dong lepas tangan jika jemaat yang dablek-dablek itu sampai dianiaya dihantam oleh petugas neraka. Dari Samsung, hai Bapak Pendeta, zakat orang Islam bukan hanya 2,5% saja, itu hanya sebutan, yang sering itu setara fitrah 2,8%, bahkan lebih, seperti zakat mal, zakat fitrah, sodakoh, infak, dan lain-lain juga ada banyak. Dari Maulana Rama, kalau cuma bermodalkan ilmu templing, istilah orang Jawa gak usah coba-coba jadi pendeta, apalagi cuma ilmu kira-kira. Cuma karena ingin selalu hidup mewah dan terhormat, menipu orang-orang awam, melecehkan ajaran Islam, tanpa tahu dasarnya, asal bunyi, asbun, duwe polo gak digunakno. Dari Afdai, mensucikan pakai darah nyata sekali, penyembah berhala beda dong, sangat jauh berbeda. Kristen agama bisnis, tak perlu logis. Islam agama manusiawi, ke masjid ibadah tak pakai duit. Dari Samidi, bagaimana telah disucikan dengan darah Yesus, Bet Gilbert. Yesus sendiri bersujud sedangkan Anda ngelipat kaki saja gak bakalan kuat. Dari Ridwan, Pendeta Gilbert sedang menjelekkan dirinya, agamanya, bahkan Tuhannya sendiri, karena menyamakan Tuhannya dengan preman tukang palak. Asalkan setoran lancar semua beres. Tolak ukur keimanan diukur dengan uang. Tuhannya matre, jemaatnya pada ketawa ketiwi, belum pada nyadar kalau mereka cuma jadi sapi perah, ladang sumber kemewahan para pendeta, penjual surga atas nama Yesus.